Beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia terus menyaksikan satu hal yang sama. Persidangan demi persidangan, kasus demi kasus. Namun anehnya, semakin banyak kasus dibahas, semakin banyak masyarakat justru merasa bingung. Karena yang mereka lihat bukan lagi kejelasan, tetapi kerancuan. Pernyataan berubah, fakta terasa tidak konsisten, argumen terasa dipaksakan. Hingga perlahan, masyarakat mulai mempertanyakan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar satu kasus. Apakah sistem ini masih benar-benar bekerja untuk mencari kebenaran? Atau kita sedang hidup di masa di mana kebenaran perlahan berubah menjadi sesuatu yang bisa dibentuk? Di video kali ini, mari kita bahas bagaimana pengaruh sistem peradilan di Indonesia dengan psikologis masyarakat, yang akhirnya membentuk pola yang mungkin tidak kita sadari. Dalam psikologi sosial, kepercayaan adalah pondasi utama sebuah masyarakat, karena manusia tidak mungkin memeriksa semua fakta sendiri. Kita mempercayakan banyak hal kepada sistem, kepada hukum, kepada institusi, kepada orang yang dianggap memiliki kewenangan menentukan mana yang benar dan salah. Dan selama bertahun-tahun, masyarakat mencoba percaya bahwa di balik segala kekurangan, sistem hukum masih memiliki satu tujuan utama, yaitu keadilan. Namun perlahan, kepercayaan itu mulai retak, bukan karena satu kasus, tetapi karena masyarakat terus melihat pola yang sama berulang kali. Kasus besar muncul, publik menunggu kejelasan. Namun yang muncul justru kebingungan baru. Dan semakin lama masyarakat menyaksikannya, semakin muncul satu pertanyaan di dalam pikiran mereka. Apakah hukum benar-benar sedang mencari kebenaran? Atau hanya sedang membangun narasi yang paling mudah diterima? Mungkin yang paling melelahkan bagi masyarakat bukan hanya kasusnya, tetapi bagaimana prosesnya terlihat. Karena publik mulai merasa banyak hal tidak lagi terasa natural. Pernyataan berubah-ubah, keterangan saling bertabrakan, fakta muncul lalu menghilang, narasi berubah mengikuti keadaan. Dan semua itu terus dipertontonkan di depan publik. Sampai akhirnya masyarakat mengalami sesuatu yang disebut kelelahan psikologis kolektif. Mereka mulai merasa terlalu lelah untuk percaya, terlalu lelah untuk berharap. Dan ketika manusia terlalu sering melihat sesuatu yang terasa tidak masuk akal, mereka mulai kehilangan hubungan emosional dengan sistem itu sendiri. Karena bagi masyarakat, keadilan bukan hanya soal hasil akhir, tetapi soal apakah prosesnya terasa jujur. Ada sesuatu yang perlahan tumbuh di masyarakat Indonesia hari ini, yaitu sinisme. Kalimat seperti, paling ujung-ujungnya sama saja. Hukum cuma tajam ke bawah. Orang kecil pasti kalah. Semakin sering terdengar. Dan masalahnya, ketika kalimat seperti itu mulai dianggap normal, artinya masyarakat mulai kehilangan keyakinan terhadap sistem. Ini bukan lagi sekadar kritik. Ini adalah tanda lahirnya ketidakpercayaan kolektif. Dan dalam psikologi sosial, tidak ada yang lebih berbahaya bagi sebuah negara selain masyarakat yang sudah berhenti percaya. Karena ketika rakyat percaya, mereka masih mau berharap, masih mau mengikuti aturan, masih mau peduli. Namun ketika kepercayaan hilang, yang lahir adalah apatisme. Dan masyarakat yang apatis adalah masyarakat yang perlahan melepaskan hubungan emosional dengan negaranya sendiri. Banyak orang mengira masyarakat terlalu emosional, padahal sebenarnya masyarakat peduli. Karena itulah mereka marah, karena jauh di dalam diri mereka masih ada harapan bahwa sistem ini bisa menjadi lebih baik. Namun, ketika harapan terus bertemu rasa kecewa, yang muncul akhirnya adalah kelelahan. Dan kelelahan lebih berbahaya daripada kemarahan, karena orang marah masih peduli. Namun orang yang lelah perlahan mulai menyerah. Mereka pun mulai berkata, "Sudahlah, percuma saja." Dan ketika masyarakat mulai berpikir seperti itu, kepercayaan publik perlahan mati. Bisa jadi, yang paling berbahaya dari semua ini bukanlah satu kasus tertentu, tetapi dampak psikologis yang ditinggalkannya. Karena setiap kali masyarakat
melihat sesuatu yang terasa janggal. Sedikit demi sedikit, kepercayaan mereka terkikis. Dan masalahnya, kepercayaan publik adalah sesuatu yang sangat sulit dibangun kembali. Sebuah negara masih bisa bertahan dalam krisis ekonomi, masih bisa bertahan dalam konflik politik. Dan ketika masyarakat sudah tidak percaya terhadap hukum, mereka mulai merasa tidak memiliki tempat untuk mencari keadilan. Dan ketika rakyat kehilangan rasa percaya terhadap keadilan, yang hilang bukan hanya rasa aman, tetapi juga rasa memiliki terhadap bangsanya sendiri. Hari ini, mungkin masyarakat Indonesia tidak sedang kekurangan informasi. Justru sebaliknya, masyarakat terlalu sering melihat banyak hal yang terasa bertabrakan. Dan perlahan, mereka mulai lelah untuk percaya. Mungkin yang membuat masyarakat muak bukan hanya banyaknya kasus, tetapi perasaan bahwa kebenaran semakin sulit ditemukan. Dan pertanyaannya sekarang, apakah masyarakat Indonesia masih bisa kembali percaya pada sistem peradilan yang ada? Atau kita sedang memasuki masa di mana rakyat perlahan kehilangan harapan terhadap keadilan itu sendiri? Tulis pendapat kalian di komentar. Menurut kalian, apa yang sebenarnya membuat masyarakat hari ini semakin sulit percaya terhadap sistem hukum dan peradilan di Indonesia?